Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 68. Kemudian ia keluar dari ruangannya dengan cukup lelah. Tapi tadi sangka ternyata laki-laki yang sebelumnya ia anggap sebagai si pemberi harapan palsu, malah masih setia menunggunya di depan ruangan. "Aksa, kamu masih di sini? Aku pikir kamu udah pulang dari tadi," tanya Clarlista terkejut. Hei Clar, iya aku dari tadi nungguin kamu di sini. Kamu udah selesai?" tanya Aksa sambil menghampiri Clarlista. "Aku udah selesai, ini baru mau pulang. Kamu gak usah nganterin aku bawa mobil sendiri kok," ucap Clarlista datar. "Justru itu, karena kamu bawa mobil hari ini, jadi aku mau ngajak kamu makan malam di Emerald Restaurant aja, yang waktu itu kita pernah ke sana. Kamu mau kan?" tanya Aksa penuh harapan. Clarlista terdiam mendengarkan usaha yang diberikan Aksa pada dirinya, agar dirinya mau untuk sekedar menghabiskan waktu makan malam bersamanya. Setidaknya bisa sedikit mengusir pikiran buruknya. "Clar, kamu mau kan? Cuma sebentar aja kok, makan malam aja. Lagi pula restorannya kan cuma di sebelah rumah sakit ini, jadi gak akan bikin kamu pulang sampai larut malam, iya kan?" tanya Aksa meyakinkan Clarlista kembali. Clarlista kembali terdiam mendengarkan ucapan Aksa. Rasanya ia juga masih tak percaya kalau laki-laki yang kemarin ia maki-maki ternyata malah bersedia menunggu kedatangannya. "Ya udah, cuma sebentar ya," jawab Clarlista datar. "Oke. Oh iya, bunga yang tadi dari aku mana? Kok gak kamu bawa pulang? Please, jangan dibuang," ucap Aksa merayu. "Oh iya, aku lupa. Bunganya ada di ruangan. Sebentar ya, aku ambil dulu," ucap Clarlista hendak masuk ke ruangannya lagi. "Iya, ambil dulu Gi. Itu dokumen kamu sini, aku yang bantu bawain," ujar Aksa menawarkan diri. Setelah memberikan dokumen yang akan dibawa pulang kepada Aksa, Clarlista pun kembali ke ruangan untuk mengambil bunga yang tadi diberikan oleh Aksa. Meski tak suka, setidaknya menghargai itu penting. "Dokumen apa nih?"
Permintaan tindakan pasien kecelakaan, gumam Aksa yang tak sengaja mengintip sedikit isi dokumen. Dilihatnya sedikit foto kondisi pasien yang sebenarnya adalah dokumen rahasia. Ya, rahasia, hanya untuk para dokter yang menangani si pasien, bukan untuk keluarganya, apalagi orang lain. Oh ya ampun, kenapa semenyeramkan itu sih ngeliat pasien kecelakaan yang kondisinya parah banget, ucap Aksa mengalihkan pandangannya. Aksa, kamu kenapa? Tanya Clarlista kembali menghampiri Aksa. Ah ini, dokumenmu, rahasia pasien kecelakaan ya? Maaf, tadi gak sengaja terlihat sedikit dan aku jadi sedikit agak mual ngeliatnya. Soalnya aku gak bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Biar aku bantu kamu pegangin bunga kamu aja ya, ucap Aksa mengembalikan dokumen Clarlista. Oh oke, biar aku yang bawa dokumennya, ucap Clarlista menimpali. Dengan pikiran yang masih menerka-nerka jauh ke depan, Clarlista menyalakan setiap perkataan Fauzan yang belum lama ia dengar. Bagaimana bisa seorang Aksa memiliki sifat jahat seperti yang dituduhkan oleh Fauzan? Untuk melihat foto kondisi pasien kecelakaan saja, ia bereaksi sampai mual-mual seperti itu. Lalu apakah mungkin Aksa berani melakukan hal keji dengan melakukan percobaan pembunuhan? Asteris flashback on. Clarlista masih tengah asik mengerjakan laporan prakteknya di hari pertama bekerja. Setidaknya rasa senang itu masih penuh karena kembali pada kodrat ilmu yang ia miliki. Ada pesan dari Kak Kevin, ucap Clarlista langsung membuka pesan dari sang kakak. Clarlista, kamu di mana? Bagaimana dengan hubunganmu dengan Pak Fauzan? Apa Pak Fauzan sudah bisa dihubungi untuk melanjutkan pembelajaran bisnisnya dengan kamu atau belum? Pesan singkat yang membuat Clarlista berpikir cukup keras. Sebenarnya ia sangat tidak enak jika menanyakan hal itu terus pada Fauzan. Tapi mau bagaimana lagi, tanggung jawab pada sang kakak yang memaksanya. Ditekannya dial nomor ponsel Fauzan. Sebisa mungkin ia harus berkata yang baik-baik pada Fauzan, agar Fauzan mau kembali mengizinkannya untuk belajar bisnis dengan si penguasa bisnis itu. Iya Clarlista, sapa Fauzan dari balik sambungan telepon. Halo Pak Fauzan, maaf mengganggu waktunya Pak. Apa saya bisa berbicara sebentar Pak? Tanya Clarlista berhati-hati. Silahkan, kamu mau menanyakan perihal mentor bisnis ya? Maaf ya saya lupa, ucap Fauzan datar. Iya benar Pak, jadi bagaimana Pak?
Apa Bapak udah ada waktu luang untuk menjadi mentor bisnis saya? Tanya Clarlista kembali pada inti. Besok ya, besok jam 11 saya ada waktu luang. Kamu bisa ke kantor saya. Setelah selesai meeting nanti saya akan mementori bisnismu. Sampaikan salam untuk Om Kevin ya, ucap Fauzan mencoba ramah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Besok saya akan segera ke kantor Bapak, ucap Clarlista menyanggupi. Ketika ingin mematikan sambungan telepon, Clarlista teringat akan pengalaman Aksa yang dulu juga pernah dimentori bisnis oleh Fauzan. Untuk meyakinkan diri, Clarlista langsung bertanya pada Fauzan. Oh iya Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan pada Pak Fauzan, ucap Clarlista berhati-hati lagi. Apa? Singkat Fauzan. Apa Bapak kenal dengan Pak Aksa? Dia pemilik perusahaan Gloriosa Group. Dan dia bilang dia juga pernah dimentori bisnis juga oleh Pak Fauzan ya? Tanya Clarlista dengan datar. Aksa? Dari mana kamu kenal dengan Aksa? Tanya Fauzan menahan amarahnya. Sewaktu di Surabaya kemarin, gak sengaja saya bertemu Pak Aksa dan dia nginep di hotel yang sama dengan saya waktu itu. Singkat cerita kita berkenalan dan dia bercerita tentang mentor bisnisnya yaitu Pak Fauzan. Clarlista, dengarkan saya ya. Aksa bukan orang yang baik. Om Kevin menitipkan kamu kepada saya untuk benar-benar saya mentori bisnis supaya kamu kembali dan menetap di Indonesia. Jangan salah bergaul, Clarlista, seru Fauzan memperingatkan. Kenapa Bapak malah ngomong kayak gitu? Emangnya Pak Aksa ada masalah apa dengan Bapak? Tanya Clarlista tak percaya dengan ucapan Fauzan. Aksa pernah mencelakakan adik saya. Kamu harus tahu, adik saya udah hampir tak terselamatkan lagi karena kejahatan Aksa. Jadi saya sama sekali gak punya satupun alasan untuk gak membenci laki-laki. Seru Fauzan mengutarakan kekesalannya. Apa adiknya Pak Fauzan pernah dicelakakan oleh Pak Aksa? Apa Pak Aksa sejahat itu ya Pak? Tanya Clarlista meyakinkan diri. Terserah kamu mau percaya pada saya atau tidak. Itu hak kamu. Pada intinya kalau kamu mengenal Aksa, saya harap kamu bisa segera berhati-hati dari sikapnya, ucap Fauzan memperingatkan. Clarlista terdiam membeku saat mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Fauzan. Rasa tak percaya kepada laki-laki yang belum lama ia kenal itu pun kembali mencuat ke permukaan. Jangan diam saja Clarlista, kamu harus yang menentukan. Jangan salah bergaul, seru Fauzan memperingatkan kembali.
Terima kasih Peat atas sarannya, ucap Clarlista berusaha tenang. Sama-sama, jangan lupa besok datang ke kantor saya ya, seru Fauzan mengingatkan kembali. Setelah menutup sambungan teleponnya, Clarlista pun memutar-mutarkan telepon genggamnya. Rasa bingung menghampiri diri dan seluruh sanubarinya. Ia tak mengerti harus percaya pada siapa. Sedangkan kedua laki-laki itu sama-sama mempengaruhi pikiran Clarlista untuk membencinya satu sama lain. Dengan alasan yang cukup berat untuk dipercaya, dan dengan posisi yang sangat sulit. Jadi aku harus percaya sama siapa? Clarlista masing terus mengingat-ingat alasan Fauzan untuk mempengaruhinya membenci Fauzan. Alasan yang begitu berat untuk bisa dipercaya. Percobaan pembunuhan, bukan perkara yang mudah. Tapi apa memang benar Aksa memiliki hati untuk mampu melakukan percobaan pembunuhan kepada orang lain? Sedangkan Aksa sendiri malah merasa seperti tak nyaman saat melihat pasien kecelakaan. Padahal hanya sebuah foto. Bagaimana ceritanya Aksa bisa memiliki hati yang sekejam itu? Sungguh, itu hal yang sangat sulit untuk bisa dipercaya. Clarlista, hei, kamu kenapa malah bengong gitu? Itu makanan kamu udah sampai, ayo buruan dimakan. Biar nanti gak keburu dingin makanan kamu, seru Aksa membuyarkan lamunan Clarlista. Iya, udah sampai ya makanannya, aku makan sekarang ya, ucap Clarlista menetralkan deru nafasnya. Clark, sebenarnya, bagaimana sih hubungan kamu dengan Fauzan? Apa kalian begitu sangat dekat sebelumnya? Tanya Aksa berhati-hati. Gak, sama sekali, kayaknya aku pernah cerita deh sama kamu. Selama ini kan aku kuliah di Korea, jadi aku gak mengenal dekat dengan Fauzan. Baru saat ini aja, ucap Clarlista menjelaskan. Kamu harus berhati-hati pada Fauzan, Clar. Dia itu sebenarnya bukan orang baik. Kamu hanya berada di posisi yang sulit karena kakakmu mengenal dekat dengan keluarga Fauzan. Aksa semakin mempengaruhi pikiran Clarlista. Baginya sebisa mungkin, Clarlista harus mempercayai dirinya karena itulah yang menjadi kunci utama. Baru setelah itu, Aksa bisa mengacak-acak wanita itu. Maksudnya bagaimana? Apa masih kurang jelas? Clarlista dengan hartanya yang sudah sangat menjanjikan di masa depan, itulah yang membuat Aksa tergila-gila. Terutama untuk bisa menguasai harta Clarlista. Kenapa sih? Emangnya apa salah Pak Fauzan? Sampai kamu begitu membencinya, bahkan kamu juga begitu kukuh untuk mempengaruhi aku untuk membencinya juga. Ucap Clarlista menghentikan aktivitasnya.
Bukannya aku udah pernah bilang sama kamu, kalau Fauzan itu udah jahat sama aku. Dia mementori bisnis aku, mengajariku segalanya agar perusahaanku bisa menguasai pasar dunia. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia mengakuisisi perusahaanku. Dia mengambil alih perusahaanku atas nama dia. Bukankah itu namanya jahat? Tanya Aksa membolak-balikkan pikiran Clarlista. Bukannya waktu itu kamu bilang bahwa Pak Fauzan hanya membantumu untuk bisa membangkitkan perusahaanmu kembali dari kepailitan? Tanya Clarlista kembali memojokkan. Sebisa mungkin Aksa terus-menerus mempengaruhi Clarlista agar bisa mendukungnya untuk menghancurkan Fauzan. Karena baginya, memiliki pengikut dengan tujuan yang sama. Itu adalah hal yang paling membahagiakan. Iya justru, kenapa harus diakuisisi gitu loh? Kenapa dia gak meminjamkan uangnya aja untuk bisa mengembalikan kegiatan operasional perusahaanku aja? Kan dia tahu sendiri kalau aku ini pernah ia mentori. Harusnya kan dia juga bisa membantuku, bukan malah bersikap seperti itu, seru Aksa menghasut halus. Kenapa sampai detik ini juga aku masih gak percaya dengan semua ucapan Aksa ya? Kenapa semuanya yang dia bilang itu terkesan seperti karangan bebas? Batin Clarlista bertanya-tanya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.